kita menikmati Tuhan. Malam ini izinkan kami menikmati Engkau Tuhan. Malam ini izinkan kami untuk menikmati kasih-Mu yang besar. Kita tetap bangkit berdiri. Kita bacakan Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3 ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu
masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawan. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita masuk ke dalam malam yang terakhir. Malam ini saya tidak akan memotivasi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cinta akan Tuhan, engkau akan menari bagi Tuhan malam ini. Kalau engkau cinta akan Tuhan, engkau akan beri yang terbaik malam hari ini. Engkau akan melompat bagi Tuhan di dalam doa. Amin. Malam ini luaskan dia bekerja melawan hati kita. Haleluya. Katakan, engkau berkuasa Tuhan. Dalam pujian. Haleluya.
Kami sudah datang bawa setiap keluhan kami di hadapan Tuhan. Berkenanlah Tuhan. Haleluya Yesus.
Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat malam saudara. Halo, selamat malam saudara. Jangan sampai saya katakan malam terakhir saudara. Kita semua sudah dipuaskan dengan pujian dan penyembahan kita, amin. Bersama-sama sudah diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Hari ini kita tiba pada malam yang ke-6. Saya yakin dan percaya bahwa ada perubahan yang besar yang terjadi dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu saudara, berikan salam dulu kepada kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Oleh sebab itu saudara, malam hari ini mari sebelum kita nanti akan bersama-sama berdoa, sebelum bersama-sama nanti kita akan menyembah Tuhan, kita akan kembali diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Sebelum menemukan, mari kita baca bersama-sama dengan iman kita supaya firman Tuhan boleh memberkati kita malam hari ini. 2 Korintus 3 ayat 17. Sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama dalam hitungan 2, 1, ya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sekali lagi saudara, saya mau cuma Tuhan saja yang bacakan. 2, 1, ya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Amin. Firman Tuhan katakan sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sama-sama katakan kemerdekaan. Kemerdekaan. Kurang kuat saudara, kemerdekaan. Kemerdekaan. Kurang kenceng saudara, kemerdekaan. Kita merdeka bukan tunggu 17 Agustus dulu saudara. Tapi firman Tuhan katakan sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Katakan amin. Amin. Saudara, kata kemerdekaan itu diambil dari kata merdeka yang punya arti bebas dari belenggu, bebas dari tekanan, bebas dari penjajahan. Ya. Kata merdeka itu punya 3 makna saudara. Yang pertama bebas dari belenggu, bebas dari tekanan, dan bebas dari penjajahan. Makanya Roh Kudus dalam bahasa Yunani di sana dikatakan parakletos yang artinya penolong. 3 hari yang lalu firman Tuhan saya sampaikan dalam Yohanes 14 ayat 16 bagaimana Bapa berjanji akan memberikan seorang penolong yang lain yang akan menyertai kehidupan saya dan saudara sampai kepada kehidupan kita yang terakhir, yaitu apa saudara? Sampai kehidupan kita di akhir zaman. Yesus berjanji. Makanya Tuhan berikan kita seorang penolong yang lain yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya dapat memampukan kita, Roh Kudus bukan hanya menghibur kita, tapi firman Tuhan juga katakan Roh Kudus akan memerdekakan hidup kita. Mungkin ada di antara saudara yang masih terbelenggu, atau mungkin ada di antara saudara yang masih menghadapi tekanan, atau mungkin ada di antara saudara hati saudara masih dijajah, pikiran saudara masih dijajah dengan hal-hal yang tidak baik. Tapi firman Tuhan katakan kalau ada Roh Kudus dalam setiap kehidupan saya dan saudara, maka saudara akan temukan kemerdekaan itu. Amin. Dan saudara akan mengalami kebebasan. Haleluya. Makanya kan ada pujian berkata, membebaskan hidup yang terbelenggu. Apalagi saudara? Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta, jadikan hidupku Allahku. Apa saudara? Dipenuhi urapan
saudara, waktu saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, maka saudara akan menerima kemerdekaan. Saudara akan menerima kebebasan dari belenggu-belenggu, dari tekanan hidup saudara, bahkan dari jajahan-jajahan hati pikiran yang selama ini menguasai hidup saudara. Makanya Yesus berjanji akan memberikan seorang penolong yang lain, yang namanya Roh Kudus. Makanya saudara, waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, ada banyak orang percaya hidupnya akan mengalami seperti dalam firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 13. Saudara coba baca. Waktu kehidupan orang percaya saudara mengalami belenggu, tekanan, penjajahan dalam hidupnya, waktu hidupnya dipenuhi Roh Kudus, bahkan dipimpin Roh Kudus, ada banyak orang percaya akan mengalami hal ini. Filipi 4 ayat 13. Menemukan, mari kita akan baca bersama-sama. Ya, Filipi 4 ayat 13 dalam hitungan 2, 1, ya. Segala sesuatu dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kepadaku kekuatan. Firman Tuhan katakan, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, tidak semua orang percaya mengalami hal yang demikian. Hanya orang yang dipenuhi Roh Kudus, hanya orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia dapat berkata, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Makanya tercipta lagu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Sekalipun saudara kemenangan belum terjadi, sekalipun kesembuhan belum terjadi, tetapi saudara tetap bangga memiliki Allah, tetap bangga ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Karena kenapa? Karena ketika Roh Kudus berdiam dalam hidup saudara, maka Tuhan akan memberikan kekuatan itu, saudara. Saudara dapat tanggung itu di dalam Tuhan, bukan di dalam manusia, bukan di dalam keluarga saudara, tetapi di dalam Tuhan. Dan saudara menemukan kekuatan itu ketika saudara belajar untuk selalu mendekat kepada Tuhan. Satu hal yang saya mau katakan dan saya mau sampaikan kepada saudara. Saudara, kapan Daniel belajar untuk mempercayai Tuhan dalam hidupnya? Daniel belajar untuk mempercayai Tuhan dalam hidupnya bukan ketika Daniel berada di dalam gua singa, tapi justru sebaliknya, saudara. Daniel belajar mempercayai Tuhan ketika Daniel belajar berdoa di dalam ruangan kamarnya. Dia berdoa di situ, dan bagaimana juga saudara, bukan hanya itu saja, bagaimana iman Daniel juga tidak dibangun di dalam pertarungan, tetapi iman Daniel dibangun ketika dia berlutut berdoa kepada Tuhan. Daniel secara konsisten bersekutu berdoa dengan Tuhan, bukan hanya setiap hari saja, tetapi sehari 3 hari. 3 kali saudara, sehari 3 kali Daniel konsisten berdoa sama Tuhan. Amen. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, saudara. Apa yang terjadi dalam hidup Daniel, saudara? Waktu hidup Daniel dipenuhi oleh Roh Kudus, waktu hidup Daniel dipimpin oleh Roh Kudus, waktu Daniel dimasukkan ke dalam goa singa, tidak ada sama sekali ketakutan yang terjadi dalam hidup Daniel. Tapi justru sebaliknya, saudara, singa yang takut melihat Daniel. Firman Tuhan mencatat tidak ada satupun jubah dari atas sampai ujung kakinya, saudara, Daniel mengalami terluka. Tapi justru sebaliknya, saudara, singa itu jadi temannya Daniel. Daniel belajar bukan ketika dia berada dalam gua singa, tapi Daniel belajar ketika dia berdoa sama Tuhan. Dia berlutut kepada Tuhan. Disitulah iman ditemukan dalam kehidupan Daniel. Sama dalam hidup saudara. Kita perlu belajar bukan karena kita datang ada pencurahan Roh Kudus, saudara. Tapi saudara perlu belajar dari lewat doa 10 malam ini, saudara. Kita perlu belajar konsisten. Konsisten dalam arti bukan di gereja saja, tapi kita konsisten untuk memiliki waktu saat teduh kita bersama Tuhan. Waktu hal besar datang dalam hidup kita, waktu badai datang dalam hidup kita, saudara sudah ditemukan memiliki iman yang luar biasa, saudara.
Karena apa? Karena hidup saudara sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena hidup saudara sudah dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga saudara menjadi Daniel yang selanjutnya, saudara. Amin. Dan oleh sebab itu saudara, firman Tuhan katakan, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dalam Yohanes 4 ayat 24 saudara, di sana dikatakan Allah itu Roh, dan barang siapa menyembah Dia, kita harus menyembah kepadanya dalam roh dan kebenaran. Allah itu Roh. Kita tidak bisa datang kepada Tuhan secara sembarangan. Kita tidak dapat datang kepada Tuhan dengan hal-hal yang tidak baik, karena Tuhan itu Roh. Firman Tuhan katakan, barang siapa yang mau datang menyembah kepada Tuhan, ia harus menyembah kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sebelum kita akan berdoa kepada Tuhan, segala sesuatu kita akan mulai lewat penyembahan kita. Karena kenapa saudara? Waktu kita menyembah kepada Tuhan, kita senangkan hati Tuhan dulu. Ketika saudara senangkan hati Tuhan, saudara akan merasakan bagaimana jamahan Roh Kudus itu akan menjamah dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara tidak usah jauh-jauh saudara cari di mana sih Roh Allah. Roh Allah tidak menentukan gereja besar. Roh Allah tidak menentukan siapa worship leader, siapa yang main musik, saudara, siapa yang jadi pembicaranya, yang jadi pengkhotbah. Firman Tuhan sudah catat, saudara. Roh Allah itu adalah tubuh kita sendiri. Tubuh kita ini adalah baik Allah. Tubuh kita ini adalah baik Allah, dan di dalam tubuh kita ini berdiam Roh Kudus, saudara. Tergantung setiap kehidupan saya dan saudara saja, kita mau tidak mendekat kepada Tuhan, sehingga apa? Sehingga Roh Kudus itu mulai memenuhi hidup kita kembali, saudara. Dan bukan hanya memenuhi hidup kita kembali, tetapi ketika kita sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus, mau tidak hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya Om Dolphy kan, kalau berdoa selalu ada waktu saat teduh sejenak, saudara. Saat teduh itu saudara fungsinya apa, saudara? Kalau saya berdoa pun demikian. Saat teduh itu fungsinya untuk kita mendengar. Apa sih yang Tuhan mau dari kehidupan kita? Tuhan itu saudara kalau ngomong setiap hari bisa berubah-ubah. Hari ini Tuhan bisa ngomong seperti ini, besok saudara berdoa lagi ada hal yang baru yang Tuhan nyatakan terus dalam hidup kita. Tujuannya apa? Supaya saudara makin diperlengkapi. Tujuannya supaya saudara makin kuat. Tujuannya supaya saudara makin luar biasa dalam Tuhan, dalam pengenalan saudara kepada Tuhan. Dan artinya saudara, kalau tubuh kita ini adalah baik Allah, mari kita jaga kehidupan kita dengan baik, saudara. Amin. Kita tahu ada banyak hal-hal yang tidak baik di luar sana. Rasul Paulus juga katakan seperti ini, saudara. Setiap kali saya ingin melakukan hal yang baik, selalu hal-hal yang tidak baik itu yang datang dalam hidup saya. Jadi saudara, memang kehidupan kita sebagai orang percaya ini banyak sekali pergumulan kita. Tidak mudah, saudara. Makanya kalau kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, marilah kita minta senantiasa supaya Roh Kudus memimpin hidup kita, supaya kehidupan kita tetap terarah, tertuju kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Amin. Ada banyak loh saudara, orang punya uang tapi hatinya nggak merdeka. Ada banyak orang punya segalanya, pikirannya tidak merdeka. Banyak saudara, dan salah saudara. Justru ada banyak orang yang biasa-biasa saja saudara, hatinya merdeka, pikirannya merdeka. Tapi justru sebaliknya ada banyak orang yang punya segalanya, tapi hidupnya tidak merdeka. Alasannya cuma satu, karena kenapa saudara? Karena hidup kita jauh dari Tuhan. Kita perlu mendekat kepada Tuhan supaya apa? Supaya saudara memperoleh kemerdekaan itu dalam Tuhan. Dekat Allah saja aku benar. Tidak ada jalan yang lain kecuali dekat kepada Tuhan. Makanya saudara, menurut ilmuwan dokter saudara,
90% penyakit itu asalnya dari pikiran. 10% itu berasal dari makanan. Waktu saya baca riset ini, saudara, awalnya saya antara percaya tidak percaya. Tapi waktu saya geser slide selanjutnya, dia berkata demikian. Orang gila makan apapun dia tidak sakit, saudara. Karena kenapa? Karena pikirannya dia tidak ada yang memikirkan segala sesuatu, saudara. Benar? Dia mau makan apa, saya. Saudara makan nasi bungkus, saudara buang ke sana, dia makan sehat, saudara. Tapi justru kita yang makan, yang kita masak sendiri, yang kita pesan sendiri, minum yang enak-enak, justru kita yang sakit. Hal ini memang membuktikan bahwa 90% penyakit itu datangnya dari pikiran dan 10% itu dari makanan. Jadi saudara, selalu firman Tuhan itu memang bukan hanya sebagai firman Tuhan itu bukan hanya pandai untuk menegur orang, saudara, tapi firman Tuhan juga jadi jalan keluar. Makanya kalau kita dekat sama Tuhan, saudara masih sehat. Pikiran dulu, saudara, yang paling penting ini pikiran saudara sehat, saudara. Ya, saudara setiap kali kerja, pulang kerja, saudara berat pikiran di saudara. Makanya pikiran ini perlu sehat. Kalau pikiran saudara sehat, berdoa jadi enak nggak? Enak. Saudara, kalau pikiran saudara tidak sehat, 5 menit berdoa selesai, saudara lepas tangan saudara. Kusuk. Tapi kalau pikiran saudara sehat, maka saudara bisa datang berdoa sama Tuhan jauh lebih tenang. Malam hari ini kesempatan kita berdoa di dalam penyuruhan yang ke-6. Yang terakhir, saudara, mari saudara miliki pikiran yang selalu ingin dekat sama Tuhan. Buang jauh-jauh pikiran yang membuat saudara terbelenggu, tekanan-tekanan, hal-hal apapun yang menguasai pikiran saudara. Tetapi saudara harus tetap lihat, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Oleh sebab itu, saudara, mari kita ambil sikap berdoa kita kepada Tuhan. Mari kita datang menyembah kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Supaya malam hari ini, saudara, kita yang belum ditemukan oleh Roh Kudus, kita boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku rindu jamaah Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kehidupanku. Bahkan kita yang sudah dipenuhkan Roh Kudus, kita berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan tambah-tambahkan lagi pengurapan kuasa Tuhan untuk senantiasa boleh menyertai setiap kehidupan saya dan saudara. Biarlah tuntun dan kasih Tuhan boleh tetap menyertai kehidupan kita. Bukan hanya malam hari ini saja, tapi Yesus berjanji Dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
tetap pergi di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidup tanganmu, berubah hati untuk jalan
Glory, haleluya. Menyatakan kuasa bagi kami semua jemaat-jemaat Tuhan. Kami tahu Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kami, selalu memimpin kami, haleluya, mengajar kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, malam ini adalah malam yang terakhir buat kita. Dan besok kita akan kembali beribadah di tempat ini. Haleluya. Dan kita boleh sama-sama mengucap syukur, haleluya, buat kebaikan Tuhan. Dan Tuhan sudah berkati kita. Amin. Haleluya. Roh Kudus itu tetap ada di dalam, haleluya, kehidupan rohani kita. Dia tetap bekerja bersama-sama dengan kita. Amin. Haleluya. Dan besok kita akan selesai ibadah, kita sama-sama mengadakan perjamuan kasih di tempat ini. Sebagaimana setiap tahun kita adakan perjamuan kasih, yaitu jemaat-jemaat Tuhan bawa lauk pauk, dan nanti yang nasib itu dari pastori, dari gereja, ya. Dan ya Tuhan boleh memberkati kita semuanya. Amin. 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 Haleluya. Apa yang kita bawa, kita sama-sama menikmatinya dengan segala ucapan syukur. Mari kita sama-sama. Dan terima kasih buat semua jemaat-jemaat Tuhan yang sudah selalu setia, haleluya, untuk datang, haleluya, berdoa, pencurahan Roh Kudus. Dan saya yakin kita semuanya sudah menerima, haleluya, berkat-berkat itu. Mari kita nyanyikan itu lagu terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab kami sungguh-sungguh membutuhkan jamaah-Mu, kami sungguh-sungguh membutuhkan lawatan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Sebab kami tahu satu pribadi ini yaitu Roh Kudus, itulah yang terus akan memimpin perjalanan hidup kami ini ya Tuhan, selama kami ada di dalam dunia ini, agar kami boleh tetap kuat, kami boleh tetap semangat, haleluya, untuk menjalani kehidupan ini walaupun banyak rintangan dan tantangan, tapi kami tahu ya Tuhan, Roh Kudus yang memberikan penghiburan kepada kami. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih.
semua kami yang ada pada malam hari ini ya Tuhan. Kesetiaan kami tidak menjadi sia-sia. Haleluya, Engkau boleh terus memperbaharui kehidupan rohani kami ya Tuhan, agar kami semakin haleluya berkenan di hadapan-Mu, dan kami boleh katakan hidupku bukan hanya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya, dan besok kami akan kembali lagi beribadah di tempat ini ya Tuhan. Dengan haleluya kami akan mengadakan ucapan syukur. Haleluya, mana Tuhan yang sudah menolong, sudah memberkati kami ya Tuhan. Haleluya, mulai dari kelahiran-Mu, haleluya, bahkan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kau mati, bangkit, dan Engkau naik ke sorga menyiapkan tempat buat kami ya Tuhan. Kami patut mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya, biarlah kami boleh bersama-sama ya Tuhan mengadakan ucapan syukur perjamuan kasih ya Tuhan pada besok hari. Puni segala dosa dan kesalahan kami. Sebentar kami akan pulang Tuhan, pimpin perjalanan kami, tibakan di rumah kami masing-masing dengan selamat, jauhkan daripada segala mara bahaya kecelakaan. Ampuni kami ya Tuhan, dan kami akan selesaikan semua jemaat-jemaat Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan. Tuhan berkati semua hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan selesaikan ibadah ini dan menerima berkat. Pulang dengan membawa berkat dan anugerah dari Allah Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penyertaan, pengurapan, dan penghiburan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semuanya, mulai dari malam ini, esok sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Jemput kita bersama-sama dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan Amin. Dan Yesus memberkati.